Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Arini dari Prodi Manajemen Sore kelas A dengan NIM 2892150073 dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah MM. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi UTS Bank dan Lembaga Keuangan dengan tema Bank Sentral. Oke, yang pertama, Bank Sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank sentral ini juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral dikenal dengan nama Bank Indonesia atau BI berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya, bebas campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Dalam pasal 7 undang-undang tersebut, tujuan didirikannya Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Berkelanjutan, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Selanjutnya, Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Penjelasan Undang-Undang tahun 45 pasal 23 ayat 3. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain. Bank Indonesia juga merupakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Berikutnya yaitu fungsi Bank Sentral. Yang pertama, memperlancar lalu lintas pembayaran. Yang kedua, sebagai bankir, agen, dan penasehat pemerintah. Yang ketiga, memelihara cadangan kas negara. Yang keempat, mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Lalu yang kelima, pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan. Yang keenam, memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. Yang ketujuh yaitu melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan perbankan. Yang ke-8, memelihara stabilitas keuangan nasional. Dan terakhir, melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi. Tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia. Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas pokoknya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, lalu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia sebagai pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Lanjut, mengelola cadangan devisa, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, pengendalian moneter, operasi pasar terbuka atau OTP atau OPT, rupiah dan valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, serta pengaturan kredit atau pembiayaan. Berikutnya, pengendalian moneter. Kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang berdasarkan dengan cara mengubah diskonto bank umum, menaikkan tingkat suku bunga agar masyarakat tertarik untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yaitu kebijakan yang dilakukan Bank Sentral
untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau kas rasio, atau penetapan persentase sejumlah uang nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. Lalu yang terakhir, kebijakan kredit ketat, yaitu ketetapan kredit yang dilakukan bank umum yang didasarkan pada karakter capability, collateral capital, dan condition of economy. Lanjut, Bank Indonesia sebagai pengatur sistem pembayaran. Yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Lalu yang kedua, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, berwenang mengatur sistem clearing antar bank. Lalu yang terakhir yaitu satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah. Bank Indonesia sebagai pengawas bank. Yang pertama, memberikan dan mencabut izin usaha bank melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menetapkan ketentuan perbankan yang membuat prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Yang ketiga, mewajibkan bank menyampaikan laporan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Yang keempat, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dalam penerbitan surat utang negara atau SUN. Tugas lain Bank Indonesia yaitu hubungan internasional, melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, lembaga keuangan internasional. Lalu atas nama pemerintah dapat menerima pinjam dari luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan kewajiban pemerintah. Yang terakhir, bertindak atas negara sebagai anggota pada lembaga internasional atau multilateral. Tugas lain selain itu juga ada akuntabilitas dan anggaran. Yang kedua, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat setiap awal tahun perihal evaluasi kebijakan moneter tahun lalu dan rencana kebijakan moneter tahun yang akan datang. Berikutnya yaitu usaha-usaha Bank Indonesia selaku bank sentral. Yang pertama, memeriksa dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran. Yang kedua, menjalankan pemerintah untuk pemindahan uang. Yang ketiga, menerima pembayaran atas tagihan kertas berharga. Yang keempat, memberikan jaminan bank atau bank garansi. Yang kelima, memberikan dan menjual. Yang keenam, wesel yang diakseptasi oleh suatu bank. Lalu selanjutnya, kertas perbendaharaan atas beban negara. Lalu surat utang negara. Dan yang terakhir, cek, surat berharga, dan kertas dagang lainnya. Baik, terima kasih penjelasan atau presentasi dari saya. Selebihnya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.